Enggak, ya. rekam dulu ini. Mana pada on cam dulu. Sok. Sok. Dar ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dan 10 yang akan menjelaskan tentang pemahaman membaca dan membaca paragraf. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dinda Panisa Istianti dengan NPM 2250300052 dan rekan saya. Oh, perkenalkan nama saya Muhammad Imam dengan nomor NPM 22503046. Perkenalkan, saya Ajeng Juwita Sari dengan NPM 2550300060. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Ajeng. Pengertian membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah kesanggupan seseorang untuk menangkap informasi atau ide-ide yang disampaikan oleh penulis melalui bacaan sehingga ia dapat menginterpretasikan ide-ide yang ditemukan, baik makna yang tersurat maupun yang tersirat dari teks tersebut. Kemampuan membaca untuk mengerti ide pokok, detail yang penting, dan seluruh pengertian. Lalu ada 3 hal pokok membaca pemahaman, yaitu A. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki topik. B. Menghubungkan pengetahuan dan pengalaman dengan teks yang akan dibaca. C. Proses memperoleh makna secara aktif sesuai dengan pandangan yang dimiliki. Terus ada prinsip membaca pemahaman. 1. Pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial. 2. Keseimbangan kemahiran aksara. 3. Guru membaca dengan profesional atau unggul. 4. Asesmen yang dinamis. Lalu ada teknik membaca. Lalu ada teknik membaca pemahaman. 1. Menentukan tujuan membaca. 2. Membaca secara keseluruhan isi bacaan dengan cermat. 3. Mengemukakan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri. Tingkat pemahaman membaca. 1. Pemahaman literal. 2. Pemahaman inferensial. Yang ketiga, pemahaman kreatif. Yang keempat, pemahaman kritis. Terus ada 7 latihan persepsi membaca cepat. 1. Latihan melihat dengan otak. 2. Latihan mempercepat gerakan mata. 3. Latihan melebarkan jangkauan mata. 4. Latihan fiksasi ke fiksasi. 5. Latihan otot mata. 6. Latihan pernapasan. Dan yang ketujuh, latihan konsentrasi. Menurut Asep Sadikin, kemampuan membaca cepat dikategorikan sebagai berikut. Jumlah kata yang terbaca dalam per menit yaitu 201 kata per menit baik sekali, 151 sampai 200 kata per menit baik, 50 sampai 100 kata per menit sama dengan kurang. Terus standar untuk pemahaman isi bacaan yaitu 91% sampai 100% jawaban benar sama dengan baik sekali. 81% sampai 90% jawaban benar sama dengan baik. 71% sampai 80% jawaban benar sama dengan sedang. 61% sampai 70% jawaban benar sama dengan kurang.
60% jawaban benar sama dengan kurang sekali. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan membaca adalah 200 kata per menit dan pemahaman isi bacaan sekurang-kurangnya 75%. Dari kelompok 9 cukup sekian. Terima kasih. Baik, dilanjutkan pada materi yang kelompok 10. Yang pertama ada membaca paragraf yang akan dijelaskan oleh Saudara Imam. Pemahaman membaca ada 3. Yang ke-1, membaca dan menemukan ide pokok paragraf. Kedua, mengenal grafik FRY. Ketiga, prosedur close reading. Yang ke-1, membaca dan menemukan ide pokok paragraf. Contohnya membaca paragraf, cara membaca paragraf, menemukan ide pokok. Membaca paragraf. Paragraf disebut juga alinea. Kata paragraf merupakan serapan dari bahasa Inggris. Paragraf. Kata itu terbentuk dari bahasa Yunani. Para yang berarti sebelum, dan grafin adalah penulis atau menggores. Sedangkan kata alinea berasal dari bahasa Belanda yang artinya mulai dari baris baru. Pengertian paragraf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Oplen 2012 tik 1 adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Alinea membaca paragraf berarti suatu kegiatan atau proses membaca yang dilakukan untuk mendapatkan pesan atau informasi yang ditulis oleh penulis dalam suatu paragraf, atau lebih fokus membaca kepada bagian paragraf guna mendapatkan ide pokok paragraf tersebut. Selanjutnya, cara membaca paragraf yang akan dibacakan oleh Saudara Dinda. Selanjutnya ada cara membaca paragraf. Yang pertama, perhatikan jumlah paragraf karena satu paragraf biasanya memiliki satu ide pokok bahasan. Yang kedua, baca kalimat pertama paragraf, yaitu biasanya kalimat pertama merupakan pikiran utama pada suatu paragraf. Yang ketiga, baca kalimat terakhir paragraf yang terkadang pikiran utama terdapat dalam kalimat terakhir. Yang keempat, perhatikan fakta dalam setiap paragraf. Yang kelima, kenali kalimat yang tidak mendukung sebuah paragraf atau bersifat kolateral maupun setara. Yang keenam, perhatikan kata yang dicetak miring dan dicetak tebal. Yang ketujuh, baca paragraf dengan seperlunya sampai terlihat jelas apa yang dimaksud dalam paragraf tersebut. Dan yang kedelapan, fokuskan perhatian Anda pada pikiran utama di setiap paragraf. Lanjut, Mam. Selanjutnya, ada menemukan ide pokok. Yang pertama, judul. Membaca judul secara keseluruhan, cepat, dan teliti. Yang kedua, dalam kalimat. Cermati kalimat dari awal hingga akhir. Yang ketiga, dalam ide pokok. Temukan ide pokok pada kalimat tersebut. Selanjutnya, pada subjudul. Hubungkan ide pokok dengan subjudul yang sudah disediakan. Selanjutnya, pada rumusan. Buatlah rumusan kata atau kalimat sesuai dengan ide pokok. Dan selanjutnya, pada catatan. Buatlah catatan di setiap paragraf agar mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya ada mengenal grafik FRY. Yang akan dijelaskan oleh Saudara Imam. Apa itu grafik FRY? Edward Ferry memperkenalkan formula keterbacaan yang disebut dengan grafik FRY. Grafik FRY pertama kali dipublikasikan di majalah Journal of Reading pada tahun 1977 dan grafik yang asli dibuat pada tahun 1968. Formula keterbacaan dalam grafik ini berdasarkan dua faktor, yaitu panjang pendek kata dan tingkat kesulitan kata yang ditandai oleh jumlah banyak sedikitnya. Suku kata yang membentuk setiap kata dalam wacana tersebut, harda
Jasudjana dan Mulyati 1996.2113. Formula grafik FRY menggunakan variabel kesukaran kata dan kerumitan gramatikal sebagai faktor penentu keterbacaan teks. Ketepatan pengukuran keterbacaan teks wacana dengan grafik FRY sangat ditentukan oleh penghitungnya yang tepat jumlah suku kata, dan kalimat di dalam wacana tersebut. Ini contoh foto grafiknya. Yang ketiga ada prosedur close reading. Apa itu teknik close reading? Close reading ialah membaca secara cermat dengan fokus, perhatian pada detail teks, deteksi pola keunikan penyimpangan kata yang relevan dengan tema, untuk mengungkapkan makna yang dikandung dalam teks tersebut. Langkah-langkah teknik close reading. Yang ke-1, membaca teks. 2, penandaan teks pada hal yang penting. 3, pembaca ulang dengan cermat. 4, penafsiran. 5, penarikan kesimpulan. Udah, Jeng. Bir. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok 9 dan kelompok 10. Jika ada pertanyaan, bisa langsung di grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.